Lu bikin mobil yang juri nggak seneng, elunya sendiri juga nggak seneng. Tapi duit habis, iya nggak? Dan siapa yang menang? Oke, terima kasih Zik. Terima kasih. Telat ya datang dari Bandung. Terlambat. Terlambat sejam ya, 2 jam. Aku aja udah. Emang nih. Sekarang dia anak Bandung soalnya bukan Depok. Anak Bandung. Kalau Depok bisa bareng dengan Aldi yang memang nggak pernah akan masuk frame. Nggak akan pernah. Nah, dia selalu di luar frame. Nah, biarin lah, tunggu gemuk dulu Baru boleh masuk frame. baru ya. Seperti kita. Oke, Deep Gang. Kita nyebutnya apa sih penonton di Deep Gang itu? Digger. Digger ya. Jangan guys lagi kayak sebelumnya. Oh iya, Banyak kan guys. biarin deh, nggak apa-apa. Memang kita kan konsisten untuk tidak konsisten. Iya. Konsisten untuk tidak jadi YouTuber. Oke, hari ini kita ajak tamu kita sebagai history maker, Zik. Namanya siapa, Zik? Jelasin deh, Zik. Coba silakan. Kenapa gue yang jelasin ya? Karena kan dia masih muda. Lu kan Ya, enggak. Maksudnya gue udah tua gitu ya. Gue juga masih muda, kelahiran 2000. Nggak tahu buntutnya berapa. Oke, history maker kali ini adalah William Bakajin. Nama aslinya nggak perlu tahu, karena susah juga nyebutnya. Jadi kita mending manggil dia William Bakajin atau WW nickname-nya. Tapi lebih enak William lah, William gitu. Lebih asik lah gitu, ya kan. Sebagian orang tahu dia sebagai apa sih? Pemilik RWB pertama di Jakarta mungkin. Ya RWB ya. Gue juga pergi kemana-mana, kita pergi kemana-mana orang tahunya RWB. William itu adalah RWB. Walaupun RWB sudah ada 8 ya hari ini ya di Indonesia. Sekarang iya 8. Ya, 8 dan mau ke 9 udah dikit lagi. 9 dikit lagi, nunggu pandemi selesai. Yang udah dicap 9, 10, 10, 11. 11. Nah, dia lebih banyak tahu. Oke, hari ini kita ketemu history maker William Bakajin. Will, apa kabar Will? Baik dong, mesti selalu baik. Seperti biasa ya, dia senyum mulu, ketawa dong. mulu, energik, dan celana pendek. Itu. Panas, Kenapa sih lu suka celana pendekan gitu? adem. Tapi kan nggak kayak kita, nggak keren kayak kita ya nggak. Kita kan keren, lu lihat tuh. Bisa liatin Makanya tato. ada lobangnya, biar adem. Biar adem. Tapi tiap kali ketemu gayanya begini loh. Pasti. Kecuali kalau ngantor. Duitnya habis soalnya buat di mobil, celananya tinggal 1. Tapi sepatu baru tuh. Sepatu baru. Apaan tuh sepatu? Ini customan dari Never to Live Fish. Jadi dia dulu yang bikin wing wayang sama batik di mobil gue. Jadi kerjasamanya berlanjut. Iya lanjut dong, mesti lanjut terus. Apa istimewanya? Ini istimewa, kalau dibilang istimewa ya one of one. Jadi emang ini dibikin cuma buat gua, nggak dijual umum. Apa yang customnya? Soalnya doang tuh yang asli Yang masih sisa ya? tinggal asli itu solnya doang. Heeh. Jadi di atas sol ini semua udah full customan. Jadi di sini juga ada logo Oh gua itu di juga. lidahnya tuh. Di lidah juga ada logo gua, di dalam ada logo gua. Logonya Bakajin B. TB. 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 Gua ngeliat dari sini B, itu kan miring tuh. Oke. Lu nggak pakai kacamata soalnya. Padahal kacamata positif. Ngelihat jauh juga nggak bisa. Oke, gini ya, kita punya waktu 3 jam nih. Kita bagi 3 bagian. Iya. Apa namanya? Intro, terus apa namanya? Profil and background lo kayak apa, sampai ke ujung deh. Nanti kita buka-bukaan tentang history maker ini. Tapi sebelumnya kita tanya-tanya dulu. Biasa, trivia. Trivia nih. Lu ada pertanyaan? Nggak dikasih bocoran gue nih. Emang gak dikasih bocoran. Hakim gua kasih bocoran. Lu enggak. Ya, lu dikasih subtema, tapi yang sub tema lagi atau rincian pertanyaan enggak?
Banyak jebakan Batman nih ya. Enggak sih, karena kita seumur kan. Kalau sama Hakim kan dia lebih tua. Enggak. Oke, 5 pertanyaan ya. Oke. Lu ada berapa pertanyaan? Satu aja lagi gue. Gue mungkin duluan ya. Oh boleh, silakan. Om. Iya. Subi atau Por? Wah, susah dipilih tuh. Cuman kalau untuk sekarang ya gue Porsche. Por. Cuman emang kalau Subi ya, karena emang dulu gue ngambil Subi itu sebenarnya nggak ada pilihan juga sih, karena gue emang mesti nyari mobil yang pintu 4, tapi kembali gue pengen high performance. Jadi ya pilihannya either Subaru atau Evo. Iya kan, cuman 2 itu, dan emang gue lebih prefer Subaru, udah gitu aja dulu. Jadi itu alasan gue milih Subaru ya, itu dulu seperti itu. Tapi untuk hari ini lu pilih Por. Porsche. Salah ngomongnya. Porsche. Gua ngajarin di Instagramnya Dipen cara ngomongnya gimana. Sekarang juga Gimana, gue coba? lupa. Coba tolong lihat dulu deh. Giliran gua nih sekarang, Zik. Oke. Tapi pertanyaannya udah duluan. Goblok emang. Kita nggak ada kong kali kong. Tapi Iya makanya, udah. Makanya gue gua nggak mikir nih. dikasih tahu. Mikir dulu nih. Habis lu sebut Porsche tadi kan. Gue tanya deh. NSX apa modern Porsche? Wah susah tuh. Masa NSX susah? deh, NSX. Lah, kenapa? Lu aja udah punya berapa? Jerman. Iya Masa makanya gue NSX? pilih NSX. Oh iya. Kan modern Porsche gue udah punya, jadi ngapain gue pilih lagi? Kenapa NSX? Simple lah, it's a legend. Mobil yang diciptain, desain tahun 80-an, dipakai bodi yang sama sampai tahun 2002. Itu 13 tahun nggak berubah sama sekali, cuman facelift lah. Cuman ya emang itu mobil udah perfect as is. Itu kayaknya paling lama ya dalam satu seri umur produksinya. Ya, Biasanya kan kalau Mercy dulu 8 tahun ya. ya kecuali kalau lu aduin nama G-Class atau Ya. Defender ya mungkin lebih panjang. Tapi Beda kalau lagi. untuk mobil Jepang, kayaknya hampir nggak ada deh yang selama itu. Iya. Oke. Ketiga, 3. Purist apa Baget? Purist apa? Baget. Beger tepat. Pakai ersas. Susah kan pertanyaan gue. Gue sih either one sih, to be honest ya. Ah. Nggak ada pilihan gue mesti, gue nggak mesti ada pilihan mesti Purist atau Airsus atau apa. Gue sih nggak ada masalah dua-duanya karena dua-duanya gue jalanin. Gitu loh, jadi gue cuma ngelihat kondisi mobil, kondisi jalan. Iya, kita bertanya bukan karena yang kiri jelek, yang kanan lebih bagus, enggak. Tapi yang lebih cocok dengan kata hati lu, dengan cocok karakter lu. Semuanya bagus buat gue. Oh iya, semuanya bagus dan dua-duanya juga gue pakai. Cuman mungkin kegunaannya agak beda kali ya. Kalau di sini, lo kalau mobil-mobil standar, mobil harian atau mobil modif yang simpel lah, yang nggak terlalu ceper-ceper ya, gue juga nggak perlu air suspension juga sih. Cuman kalau kayak RWB kemarin gue dulu sebelumnya gue pakai Skyline itu kan mobil pendek-pendek semua tuh. Dan tuh menurut gue agak nggak make sense aja buat statik gitu pakai coilover nggak pakai Airsus, capek nyetirnya. Mungkin 10 tahun lalu, 15 tahun lalu gue pas modif enak-enak aja gitu, statik lu ketemu tanjakan lu miring-miring. Sekarang mah udah enggak lah ya, Udah teknologi ya. bukan teknologi, udah tua. Nah, sekarang yang keempat. Car contest apa road trip? Road trip Kenapa? gampang, udah lewat masa gue. Apa sih yang lu dapat kepuasan dari road trip? Ya enjoy mobilnya. Ngebuktiin mobilnya emang Iya jalan dong, ya. emang Emang dari mobil lu dulu dibawa jauh enak? enak kan, kita udah ke Jogja. Gue tidur di situ. Iya, Berarti enak. walaupun gue bangunin. Gue tidur di videoin gitu samping dia. Mau nggak mau kan gue kebangun. Iya loh. Ya zaman sekarang udah beda lama dulu lah. Nah, Mobil kontes oke, it's okay lu bikin mobil kontes. Cuman kalau nggak bisa jalan, buat apa? Namanya juga mobil kan. Ya nggak. Kalau nggak bisa jalan, percuma. tapi kan capeknya lebih gede. Dalam Ya, arti tapi lu kan enjoy. lu bawa enjoy. Enjoy. Lu ngelihat
Lu lihat tempat-tempat yang baru yang nggak pernah, yang lu belum pernah kunjungin, lu ketemu komunitas-komunitas baru, lu nyoba makanan baru. Tapi kan lu sibuk. Wil. Ya tetap mesti ada lah, nyiapin waktu lah. 1 minggu road trip kemana, Bisa ya? bisa dong. Enak nih. Lo ada lagi nggak? Gue masih banyak sebenarnya. Oke, ya udah. Lanjutkan untuk kalian. Anjing. Ini spesifik. Lebih ke velg. Tapi di luar pemikiran lu pasti. HR apa Fog Racing? Lu pakai kan sekarang Fog Racing nih. Iya. Yang kemarin RF. HR pernah dong dulu. Akhirnya udah pernah. Masa muda. Pernah Ya di kan? versi gue. Ya. Coba. Gue nggak mau pertanyaan lain, cuma 2 itu aja. Ya cari. Mesti atau- milih salah satu nih. Iya, yang lebih sesuai karakter lu. Gua nggak pernah bilang itu jelek ya, enggak ya. Tapi yang sesuai karakter lu dong. Gitu. TE sih kalau gue, Tetap tetap TE. Nggak pernah salah TE. ini. Ini gue pakai TE. Fortuner gue pakai TE. Subaru gue pakai TE. Skyline gue yang sebelumnya pakai TE. R32 gue pakai TE, 34 pakai TE. Jadi emang udah nggak bisa salah lah tuh pelek. Berarti sebenarnya bukan William RWB dong. William TE. William TE. TE. Ya. Berarti bukan wewe tadi berarti ya? Bukan Jadi wewe. apa? TE. TE. Oh TE. Nickname-nya ganti berarti. Nanti. WW zaman dulu. Wewe zaman dulu. Sekarang TE. TE. Iya. Oke, TE. Udah 5 ya. Iya. Udah 5 Tanggung deh, habis. satu lagi deh. Apa lagi? Oke. Jepang apa American brand? Jepang. Tutup mata. Iya. Karena gue nggak punya mobil Amerika. Bohong. Bentar lagi punya. Lihat aja. Ya kan nanti. Nggak sekarang. Kan lu nanya sekarang. Kenapa Bukan gua nanti. bocorin ya? Jangan. Enggak ada. Nggak ada secret project kok, nggak ada. Nggak ada. Tapi tadi lihat. Oh tadi lihat. Enggak ada. Nggak ada. Oke. Beres ya. Jadi mungkin sedikit banyak Digger bisa tahu lah sebenarnya cara pandangnya William TE nih kayak apa. Ya enggak. Kita pasti sampai ujung ketawa mulu. Semua history maker kita ajak ketawa. Karena dengan ketawa akan muncul kejujuran. Oke, Will. Oke. Tanya dong. Apa siapa lagi dia? nih? Om, Iya. Om William T. Iya. Dia manggilnya Om. Om. Beneran. Beneran ya? Kelahiran 2000 dipanggil Om ya. Aduh. Lanjut. Om William siapa Om? Siapa maksudnya? Ya gue. Ya ceritain dulu tuh siapa. Iya gitu. Kenapa Bakajin gitu. Kenapa Bakajin? Kalau history Bakajin udah Kan nama lu kan William. Iya. William titik itu kan. TE. Ya William TE. Bakajin lebih Sorry, bentar. Gimana? Digger tuh publik Indonesia lah sebenarnya. Lebih melihat lu kan sebagai William RWB. RWB, RWB lah gampang. Iya. Tapi gue kan taunya bukan itu doang. Makanya kita jelasin nih. Coba. Ya Siapa sih perjalanan kan panjang kan. Jadi RWB Lebih itu baik lu cuman yang cerita sendiri deh. Iya, ya RWB itu cuman salah satu stop lah. Mungkin stop terakhir. Gue belum project-project gue yang lain belum selesai lagi. Ya mungkin ini project yang terakhir dan pas emang kebetulan dunia sosial media juga lagi meledak banget. Ya mungkin jadi orang ngelihatnya ya itu untuk saat ini gitu loh. Karena mungkin zaman dulu ya project-project gue yang dulu yang gue bikin, yang gue bangun, mobil-mobil yang gue bangun, yang gue punya enggak kayak expose kayak RWB gue gitu. Jadi mungkin itulah yang bikin orang ngaitin gue cukup erat sama RWB. Gitu. Padahal nggak hanya itu kan. Nggak hanya itu. Oke, mari kita kupas sekarang. Lu kuliah di mana? US gue di Seattle. Tapi SMP, SMA di sini. SMA di sini. Kuliah di Seattle. Ambil apa ya? Gue dulu software engineering. Wancur. Kepake tuh.
dikit-dikit lah, dikit-dikit ada kepake lah. Cuman nggak banyak. Software engineering itu lebih ke yang ini ya, industrial. Industri, iya, Apakah iya ke industrial sih kebanyakan. wah gila. Lulus tuh. Iya lulus dong. Tapi di sana main mobil. Oh iya itu wajib lah dimanapun. Sorry, sebelum ke sana. Pada saat SMA lu udah main mobil belum sih? SMA gue udah main mobil. Apa? Dari SMP actually. Pakai apa? Jadi dulu mobil pertama gue itu gue pakai Toyota Corona. Tapi itu gue belum modif. Itu gue baru mulai belajar mobil. SMP. Jadi itu dulu mobil mak gue. Lu tinggal SMP di daerah mana dulu? Green Garden gue. Barat. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jadi SMP Corona dikasih tuh Corona. dulu mobil mak gue. Matic. Standar nggak diapa-apain deh. Jadi Corona Matic. Corona Matic. Yang mana ya? Corona yang mana ya? Corona Absolut. Oh Absolut. Absolut 91 apa 92 deh itu. Yang udah agak besar ya. Iya. Jadi itu mobil pertama gua belajar nyetir pakai itu. Setelah itu gue mulai modif minim lah. Jadi waktu itu gue dapet bekas mobil bokap gua Mitsubishi Gallon. Jangan ngomong Gallon dong. Kalau di timur ngomongnya apa? Jelen. Oh Gallon, Mitsubishi Gallon. Iya, di daerah Heeh. agak ke timur. Jalan. Terus Iya, Jawa jadi Timur, itu maksudnya Jawa Timur. jadi itu mobil pertama gue lah yang gue modif. Jadi gue punya teman dulu di SMP, mungkin anak-anak mobil juga tau lah namanya Dwi, yang punya Prestige Auto Dealer. Gue taunya Eko. Nah, lu tau Eko kakaknya. Kalau Dwi mah siapa dia? Yang ngajakin gue bandel. Itu dia. Dwi PAD. Dwi PAD. Dwi PAD. Nah, tuh. Oke. Nanti Dwi kalau denger, gue belaga gila aja deh. Ini dia ngakak. Iya, jadi SMP gue tuh satu sekolah sama dia. Jadi ya dia kan di atas gue 1 tahun sebenarnya. Dan gak naik kelas. Bukan nggak naik kelas. Jadi berteman apa lu? Enggak lah, karena dia sempat pindah sekolah, pas dia balik lagi jadi ada turun satu kelas lah. Apa namanya? Sopan ya. Ntar dibilang nggak naik kelas, gue dicari emaknya nih. Makanya gak boleh nonton podcast Oh. ini. Iyalah, jadi ya gue temenan sama dia, mulai main mobil bareng dia juga lah, sama Eko juga. Jadi waktu itu kebetulan mereka juga pakai Gallon apa ya bilangnya? Gallon V6. Jadi sama mobilnya sama gua. Nah mereka tuh udah mulai main modif-modifan lah, ganti pelek, ganti body kit, ceperin potong peh lah zaman dulu kan, udah ganti knalpot, sedangkan mobil gua masih standar. Jadi gua dulu pernah sempet ngiseng-ngiseng, ya barang bekasnya mereka dipakai ke mobil gue. Dari knalpotnya, peh potongnya, wah itu Gue masih sableng dah. zamannya potkit. Potong dikit. Potong pere. dikit. Oke. Kalau dulu potongnya kebanyakan tuh mobil gue gesrot semua tuh. Wah itu pulang ke rumah gawat dah. Nah cuman itu Yang ngebentuk starting lu. awal gue lah. Starting awal gue. Awal suka lu di situ ya. Iya. Oke, nah lanjut ke Lanjut Situ. setelah Gallon. Enggak, gue masih masih- bangun mobil lagi di sini. Itu tahun 2001, 2002 lah. Oke. Nah itu gue ganti ke Toyota Celica. yang tahun 2000. 2000, tahun 2000. Tahun 2000. Oke. Tahun 2000, nah itu mobil pertama yang gue modifnya lumayan ekstrim dan all out. Cuman di sana pun gue udah mulai Maksudnya ekstrim tuh gayanya ekstrim apa jumlahnya ekstrim? dua-duanya. Jadi emang pada saat itu kan tahun-tahun 2000 awal kan tuh Belum kontes. kayak gini nih. Belum. Dan tahun 2000 awal tuh kan kontes lagi gila banget Iya, ya. Iya kan lu tiap 2 bulan sekali lu bisa ada kontes. Jadi ya karena gua mulainya di generasi itu ya akhirnya gue jadi generasi yang doyan ngikut car show, ngumpulin piala segala macam begitulah. Nah jadi itu cukup all out. Gua body kit, gua dari pelek tuh dulu. Bentar. Itu Celica itu cukup all out kan? Oke, kita bandingin ya. Sama yang punya tempat kita podcast ini kan Tony di tahun 8. Mobilnya juga ada dong, sama di waktu itu. Iya. 2002 2003 Iya. ya. Bagusan mana?
Oh ya gue punya dong. Oh, jelas lah, gue yakin. Gue yakin. Sorry ya Ton, pinjam tempat masih diomongin lagi. Yakin tapi gue percaya. Walaupun ekstrim gayanya, gue percaya bagusan dia. Oke, lanjut. Ya jadi ya itu yang udah gue udah mulai ekstrim lah gue. Cuman Itu disetujui itu- bokap tuh, orang tua? nggak juga, Enggak. nggak juga. Mainnya Ya, kemana itu? Dia tahu setengah lah, dia tahu gue pasang body kit, dia tahu gue ganti pelek. Cuman kayak audio zaman dulu gue pasang botol nos nggak jelas. Cuman itu dia nggak tahu, gitu. Cuman gue apa ya cukup mengapresiasi itu nasib tuh mobil ya di tangan gue. Gue belajar segala macam dari A sampai Z itu gue pelajarin banyak di mobil itu. Walaupun seperti itu nggak ada penyesalan, Yes. karena itu adalah sekolahnya. Betul, itu sekolahnya. Karena tanpa mobil itu nggak akan jadi gue yang sekarang. Ya. Lanjut ke kuliah. Kuliah, habis Jadi itu gue kuliah. SMA cuma 2 itu aja, cuma 2 mobil toh. Tiga. Tiga. Dua lah. dong. Dua. Yang satu buat belajar lah, mobil mak gue nggak dihitung. Iya. Nah, habis itu gue pindah ke US. Di situ ya gue mulai pakai Subaru STI. Langsung. Langsung. Jadi emang gue jual Celica-nya. Jadi sebelum gue ke US itu bokap bilang, lu jual nih mobil, duit lu kebeli apa di sono, ya udah itu aja, itu budget lo. Nggak lebih kurang boleh. Tapi mesti 4 pintu. Oh. Dengan alasan ya kalau keluarga gue lagi datang ya masih bisa dipakai Iya, iya. gitu. Modifikasi dong. Oh ya habis. Software engineering tadi nggak dipelajarin. Ya seminggu sekali lah. 6 harinya belajar mobil. Berarti nggak ada pacaran. Nggak ada pacar. Nggak ada lah, pacaran mah sama mobil lah. Anjir. Iya kan namanya totalitas. Tapi pas di Seattle itu lu dapat ini dari mana ya? Dapat networking, dapat wawasan, dapat Oke. eksekusinya di mana tuh? Nah jadi basically gini, gue di US itu oke lah gue punya STI. Itu masuk Tapi- kapan ya? 2004, 2005. Jadi gue pindah ke US itu tahun 2004. Oke. Jadi pada saat itu STI emang udah ada. Cuman gue ngelihat kok kayaknya gue kurang serak ya. Warna biru pas silver ya? Biru. Lupa gua, biru. Biru. Cuman interiornya tuh masih, karena STI yang model gue itu kebagi jadi 2 generasi. Yang faceliftnya itu interiornya udah beda total. Udah beda total, body kitnya juga udah beda, mesinnya juga ada sedikit beda. Nah pada saat gue mulai mau beli tahun 2005 pas keluar mobil itu. Ya udah jadi gue langsung ambil mobil itu. STI. Nah langsung ambil keputusan untuk modifikasi seperti yang lama, yang Enggak, sebelumnya. nggak punya atau- duit gue. Oh belum. Belum punya duit. Dan istilahnya gue bukan tipe yang dikasih duit banyak, foya-foya, hura-hura mau beli apa bisa beli, enggak. Jadi gue untuk modifikasi gue yang pertama kali gue lakuin di mobil gue itu, Fase pertama lu. fase pertama gue itu, gue dapat barang gratisan. Jadi kebetulan di tempat gue tinggal itu tetangga Enak gue, banget ya. oh enggak juga, jadi itu barang bekas dalam kondisi siap pakai, bukan dalam kondisi siap pakai. Nah itu pertama kali gue dapat itu cuman lip depan. Karena tetangga gue kebetulan punya STI juga dan dia mau upgrade waktu itu ke body kit Dolak. Jadi kan tuh full kit Ya, dulak ya. Dolak. Jadi lip depannya itu udah nggak kepake dan udah retak kebelah 2. Jadi emang dia mau buang, mau diganti body kit baru. Jadi instead of dia buang, gue bilang buat gue aja deh. Gue minta deh kalau emang lu mau buang. Karena kalau disuruh bayar juga gue nggak punya duit. Gitu. Jadi akhirnya gue dikasih, ya akhirnya gue betulin sendiri, ngecat sendiri. Oke. Jadi itu awal mulanya Lip spoiler ya? modifan. Lip spoiler Depan depan. tok? Iya. Depan tok. Udah itu doang. Setelah itu gue pikir Gagal tuh. Lu benerin. oh semuanya? berhasil. Cuman catnya jelek. Oke. Karena gue bukan tukang cat, gue gak ngerti cat deh. Ya, Heeh. nggak apa juga. Nggak apa-apa ya, belajar kan. Jadi akhirnya gue ngerti, oh cara ngamplas gimana, nyambung fiberglass bagaimana. Nah itu yang menarik. Oke. Itu gue jadi belajar soal itu. Jadi dari lip itu, gue pikir, oh mobil gue kan mobil performance, walaupun 4 pintu STI kan. Ya. Jadi of course yang pertama gue pengen ganti,
kebawa dari modifikasi zaman dulu ya pasti knalpot dulu. Lu knalpot mesti kencang dong, mobil performance. Iya. Cuman duit nggak ada. Jadi itu untuk gua nabung sampai gua kebeli itu knalpot tuh hampir 6 bulan lah. Makan Indomie. Makan Indomie udah pasti, itu wajib nomor 1. Cuci Habis piring itu- juga nggak? Nggak, gua nyuci piring nggak, gua nganter koran. Tuh, Pakajin, nganter koran. nganter koran. Cuman karena mobil gua STI, bensinnya mahal kan. Jadi akhirnya gua minjem mobil teman. Apa? Dulu itu kita naik VW Jetta MK4. Jadi Nganter- kita nganter nganter koran. koran. Nganter koran ya udah mulai nabung. Mau beli knalpot, gue pikir habis beli knalpot duit gue habis. Udah nggak kebeli apa-apa lagi, selesai sampai di situ cerita gue kan. Habis itu gue makan Indomie lagi. Mau berapa lama lagi kan? Gitu. Jadi gue mikir, kebetulan waktu itu gue ketemu juga sama temen gue, mungkin anak-anak dunia otomotif udah nggak asing lah, Christian Kujin. Oke. Heeh. Apa tuh? Gimana gayanya? Gitulah gayanya. Ya begitulah. Nah jadi pada saat waktu itu tuh si Kujin sering bolak-balik Indonesia. Bolak-balik Indonesia. Oh dia belum ke Malai ya? Belum ke Malaysia. belum. Ini masih dulu banget Dulu deh. banget. Dulu banget. Nah jadi di situ akhirnya gue pikir dengan knalpot tuh waktu itu gue mau beli tuh harga 1000 US. 1000 US dollar. Nah gue mikir dengan 1000 US dollar ini gue bisa dapat barang apa lagi sih? Pilihan gue tuh apa aja? Jadi gue di situ tadinya awalnya gue cuman fokus gue mau beli knalpot. Jadi budget wise banget tuh. Akhirnya gue pikir dengan 1000 dolar ini gue bisa dapat apa yang kuantitinya banyak. Nah di situ gue mikir interior dulu deh, karena dulu di Celica gue tuh gue banyak ngerjain interiornya pakai carbon fiber dan gue cukup suka gitu, ngelihatnya enak. Jadi pada saat waktu itu gue copotin semua interior gue udah nelpon ke Indonesia yang bikin carbon fibernya. Gue bikin ini berapa duit, Indonesia. Jadi ternyata dengan budget gue yang 1000 dolar ini, gue dapat banyak banget interior. Itu udah include gua. dengan buy air atau buy sea pengiriman? Enggak, gue nitip. Oh, Karena kan teman. Kujin masih bolak-balik Oke. Indonesia. Dan dia tiap kali balik itu mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu. Jadi by the time dia mau balik ke US lagi tuh barang gue udah selesai. Ya, ya. Jadi gue pasin waktunya. Nah mulai tuh interior gue udah mulai banyak karbon. Dari pilar A, pilar B, pilar C, lampu map, terus center console, gagang-gagang pintu, gituan gue karbonin. Bikin di mana dulu? Gang Macan, Gang Macan. Udah cuman ada satu lah dulu, Pak Bambang. Pak Bambang. Oke. Anak zaman dulu yang tahu, zaman sekarang nggak ada yang tahu Pak Bambang siapa. Lu jangan bangga itu umur. Kita bongkar umur nih. Tapi dia enggak. Dia seangkatan dengan anaknya Pak Bambang. Oke. Tahu nggak? Ya, Sama, gue juga enggak. ada. Bagus juga Bagus juga ya. dan lebih apa ya? Lebih atraktif lah. Heeh. Oke, lanjut lagi. Nah jadi barang gue udah nyampe balik ke US, ya udah gue pasang dong. Nah di sana kan enak tuh banyak karmitnya itu pun kalau di Apa US respon mereka ngelihat itu? gila. Wah, ini asik banget. Nggak ada barang kayak begini di Amerika, apalagi dengan istilahnya labor di sana mahal begitu, barang karbon fiber Perintilan sendiri pula mahal. kan. Betul, jadi mereka kalau untuk kap mesin, kalau karbon kan bagasi, paling yang utama-utama ya, aja kan. yang gede-gede, Sementara dan lu lakuin banyak kan yang tuh kecil-kecil. eksterior. Ya, Iya kan, interior tuh nggak ada zaman dulu tuh paling cuma supercar yang punya karbon di interior mobil. Ini namanya sebelum William TE, namanya William Carbon dong. William CF, Made in Pambangunan. carbon fiber. Nah makanya gitu, jadi apa kalau Tapi gue pengen tahu deh respon mereka apa. Coba bisa lu itu ceritain akhirnya nggak dulu? jadi bisnis Gue bangga pertama juga gua. nih, dengernya gue bangga nih. Kenapa? Indonesia jadi kelihatan kan? Iya, itu bisnis pertama gue actually yang bikin perjalanan gue modif mobil jadi jauh lebih gampang di sana. Kayak ngebuka kotak Pandoranya. Betul, jadi pada saat di Karmit, kan kalau di US itu Karmit nggak kayak di sini yang banyakan itu segala macam mobil gabruk jadi satu. Iya kan, karena di US kan populasinya jauh lebih tinggi, Iya. mobil jauh lebih murah.
Jadi lu kalau kayak Karmit tuh ada Karmit khusus Civic, ada Tematis Karmit ya, lebih tematis, tematis ya. betul. Jadi yang gue datang ya of course Karmit Subaru. Oke, Karena kebetulan tetangga gue juga punya Subaru, dia bilang ikutlah bareng. bareng. Nah pada saat itu mereka ngelihat, mereka bilang, gue mau ini beli di mana? Nah di situ gue kepikiran tuh, otak bisnis mulai jalan. Karena gue butuh duit, ya kan? Gue bilang, kalau gue bisa jual ini, gue flip, berarti gue bisa dapat barang lebih banyak, iya kan? Tapi gue nggak tahu, gue bisa jual harga berapa tuh gue nggak tahu. Jadi kayaknya gue nanya balik ke orangnya, seperti barang kayak begini nih, interior kayak gini, lu rela bayar berapa duit sih? Jadi modal awal gue itu $1.000 ya. Nah jadi barang gue itu akhirnya dia bilang, gue bangun mobil gue untuk car show. Dan car show itu gue nggak nyari best Subaru, gue pengen nyari best of show. Kalau di sini bilangnya king lah dulu, Iya. ya kan berarti kan budgetnya ada dong, budgetnya ada duit. Dia bilang gue bayar lu $3.000. Wih. Nggak pikir panjang, gue copot di Karmit itu, gue copot, gue kasih. Oke. Cuman dengan catatan gue minta barang standar lu, kalau nggak bugil mobil gue, Iya. iya kan? Nah jadi itu transaksi pertama gue. Setelah gue dapat barangnya lagi, gue mikir, kalau gue bikin lagi gue bisa jual lagi nih, Iya. iya Itu kan? Christian Kojin dapat tuh. Enggak. Iya kan kita teman, iya kan? Masa lu teman semua diduitin lu, matre. Enggak kan lu kasih share lo dikit lo. Ini 3.000 nih. Enggak. Christian Kujin nanti akan datang, ada waktunya dia masuk ke sini Oke. buat ngebantu gue. Nah jadi setelah gue dapet itu barang, berarti mobil gue standar lagi. Tapi gue sekarang punya duit $3.000. Tapi gue nggak mikir, oke gue langsung dandanin mobil gue, nggak. Gue mikir kalau gue bisa flip begini, berarti gue bisa flip lagi. Berarti gue butuh bikin lebih banyak. Sorry. Jadi tadi knalpot yang segitu harganya, Gue nggak beli. lu nggak jadi, tapi Nggak budgetnya dipindahin ke full carbon interior top. Betul. Hanya itu. Betul, Nggak ada hanya sisa. itu, nggak ada sisa. Nah, jadi 1.000 juga ya. Iya. Oke. Nah setelah itu gue punya 3.000, oke gue bisa bikin berapa set nih? Kalau gue satu set 1.000 kan berarti gue bisa bikin 3 set. Iya. Tapi barang standar kan kalau dulu karbon itu kan nggak dicetak dry karbon. Terutama interior tuh susah banget karena belakangnya kan banyak klip. Iya. Jadi kita banyak kan mainnya overlay. Jadi gue butuh interior parts yang sama. Jadi di sana gue mulai nyari di mana gue bisa nyari barang-barang standar kayak gini. Second. Akhirnya gue ke Junkyard. Dan ya. Junkyard, gue nelponin Junkyard yang punya mobil STI, ya gue datengin. Jadi gue bongkar di sana sendiri, gue beli barangnya. Jadi pada saat Kujin balik lagi ke Indonesia itu gue nitip jadi 3 set. 3 set karena karbonnya itu tadi 1.000 kan. Kalau gue bikin 3 kan gue masih kurang duit gue karena gue mesti belanja barang standar. Cuman sama Pak Bambang karena gue bikinnya banyak, ada diskon. Lumayan. Jadi budget masuk. Jadi gue jadilah 3 set. Pada saat balik lagi ke US, gue jual langsung habis. 1 minggu habis. Masuk lagi ke car show. Sorry, ke meetup. Enggak meetup. Jadi waktu itu kan meetup. Setelah itu gue mulai masuk ke forum. Oh, oke. Nah, Forum kan, ya di forum kan kita share-share foto, Iya. begini begitu. Akhirnya banyak yang DM. Gue butuh nih. Ada yang dari New York, ada yang dari LA. Ternyata gue cuma punya 3 set, permintaan jauh lebih banyak daripada itu. Akhirnya gue jual 3 set. Gue dapat uang lagi. Gue gandain lagi. Barangnya makin lama makin banyak. Nah di sini Kujin masuk. Kujin bilang kalau tapi Gang Macan sama terus. sama terus, Quality maupun Sama. price-nya sama. sama. Dia support di situ. Betul, dia support di sana. Oke, menarik banget. Ya Pak Bambang orang baik lah. Iya. Kita mau bisnis tahu apa semua. dia support. Ya. Gitu. Nah jadi pada saat Itu itu salah satu pionir di Indonesia juga loh. Bukan iya, salah satu. sebelum dia mungkin sih pionirnya. gua nggak tahu lagi ada yang mulai sebelum dia ya. Iya. Heeh. Dia mau dari iklan besar sampai iklan kolam kecil dia jabanin Iya, sehingga semua tahu Indonesia. Emang bagus karyanya. betul. Dan Pak Bambang komitmen sama kliennya juga tinggi. Itu yang gua happy. Jadi pada saat gua udah bikin produk A, dia nggak akan jual produk A ini gua ke orang lain. Siapapun itu. That's good. Ya, Siapapun itu dia nggak akan bikin barang yang sama. Gitu.
Lanjut jadi Kojin tadi? Kojin masuk, Kojin bilang lu kalau kayak gini kapan gedenya? Mau kapan besarnya bisnisnya? Kelamaan. Makan waktu terlalu panjang. Bolak-balik terus. Bolak-balik, cuman segitu-segitu aja. Jadi akhirnya dia nyuntik modal. Waktu itu dia ngasih gua kalau nggak salah hampir 10.000 US. Tapi Lu hanya, belanjain. hanya untuk Subi. Waktu itu gue masih main hanya Subaru. Oke. Karena Subaru lumayan populer juga di US. Jadi marketnya tuh gede. Kalau kayak di sini kita ngomong kasarnya kayak main mobil apa ya, kayak main mungkin kayak Honda Jazz gitu kan, banyak banget tuh komunitasnya. Civic lah. Civic. Jadi kita jualan gampang. Ya. Kita jualan gampang. Jadi Terjadi itu tuh jadi 10.000. terjadi 10.000 barang. Dalam bentuk barang gue jual habis lagi. Jadi produksinya quote and quote adalah Kojin, Ya lu adalah marketernya. basically gue Jadi bagi perannya begitu nanti atau bagi gimana? perannya itu dulu itu cuman si Kujin bagian bawain barang ngantar ke Indonesia, Indonesia bawa balik ke US. Setelah itu sisanya di tangan gua, Oke. di tangan gua. Jadi Termasuk yang sudah dia chip in. ya jadi yang udah dia ship in, gua yang inventoryin di rumah. Habis itu gua yang marketing juga di forum. Orang ada yang beli ya gua yang ngeladenin. Ada yang beli ya gua yang Dan package, itu, gua dan yang itu ngirim. less resikonya. Maksudnya? Nggak ada resiko. Nggak ada komplain, nggak ada segala macam. Nggak ada. Sampai saat itu di saat itu actually gini, gue adalah orang asik baru banget yang masuk ke forum Subaru. Kalau zaman dulu tuh kayak sekarang lah, kayak kita belanja di toko-toko online gitu kan, ada review, ada bintang, orang ngasih Marketplace, bintang. Dalam 3 bulan itu gue masuk top 3 seller di forum Subaru paling besar di US. Karena emang barang yang gue jual itu nggak ada yang punya, nggak ada yang bikin sesuatu yang baru, dan menurut mereka harganya masih jauh masuk akal, Emang perbandingannya berapa? jauh sekali. Apalagi pada saat zaman dulu tuh kan karbon itu banyak kan kita beli dari Jepang, Ya, ya kan, brand-brand Jepang banyak banget yang udah mahal duluan tuh. udah mahal duluan. Dulu Seibon gitu-gitu tuh belum ada merek Seibon. Jadi lu beli barang karbon ya Varis, Dolak, Ya. itu lu beli satu wing aja $2.000-3.000. Ya kan? Gue jualan wing Beli tuner itu. yang mirip seperti itu modelannya, itu kita jual dulu di harga $1.000. Dan kita nggak perlu nunggu 6-7 bulan kayak nggak zaman dulu ya, sampai sekarang kita pesen barang dari Jepang juga lama banget. Iya, iya. Iya kan? Jadi dengan waktu yang lebih singkat, harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, ya orang pasti mau. Iya. Nah, jadi Booming di situ tuh langsung. booming. Setelah itu mulai kita baru masuk ke produk-produk yang lain. Sorry. Berarti di umur 19 tahun dong? Enggak, di 18. situ gua mau berapa ya? 16 tahun Anjir. Kuliah tuh. kuliah. Pinter lu ya berarti. Oh iya dong. Biasanya ketawa. Kalau kemarin ketawa ini kita kagum banget sama dia ya. Gila ya. 16 tahun lu. 16 tahun. Udah di settle. Iya, gua udah Dan di lu setan udah 16 tahun. udah Subaru tuh. Iya. Udah. Karena Wah, di US tuh umur hebat lu. 16 gua udah bisa dapet SIM. Ini pura-pura nggak tahu. Hebat ya. Padahal. udah tahu dari lama. Cuman di podcast ini lah buat digger jadi kita buka gitu. Oke, lanjut. Iya, jadi ya udah ya, inti awalnya dari sana lah, dari gue jualan produk, gue ekspor dari Indonesia ke US. Itu ya yang bikin gue punya duit buat gue main. Akhirnya lu bergerak ke tempat lain. Baru gue bergerak ke tempat lain, kita mulai masuk supercar, Ducati, Masih untuk yang produk tadi. untuk produk yang sama, carbon fiber. Karena lu Ducati Itu zaman dulu, dulu tuh, flashback sedikit ya. Heeh. Dulu waktu gua masih di sebuah majalah terkemuka berbahasa Indonesia yang paling laris di dunia. Nggak kedengeran tuh, Will, bahwa karbon kita tuh diekspor. oh iya, banyak dulu gue Iya. ekspor. Ekspor banyak Wah, sekali. ya. Tapi nggak banyak yang tahu siapa yang makan gitu kan. Iya. Apakah dia taruh di brand-brand di sana atau di toko-toko di Amerika gitu, nggak ada yang tahu.
kita mau ngasih taunya juga nggak enak. Karena apa? Pak Bambang kan, Iya. kita hormatin Pak Bambang. Iya. Ntar dulu deh. Gitu. Jadi ya informasi ini hanya antar kita aja jadinya tahu gitu. Yang tahu-tahu aja lah. Yang tahu-tahu aja. Nah setelah itu lo berkembang. Ya kita mulai masuk ke supercar. Zaman dulu tuh Modena. Iya. Motor tuh kita masuk Umur ke Ducati. 17, umur 16 itu, 17. 17 lah, pada saat itu 17. Jadi pada saat 17 bisnis gue udah ngebum. Udah lagi meledak-ledaknya. Nah di situ gue mulai mengenjoy hasil yang gue dapat. Nah mulai gue apa istilahnya mobil udah mulai Modif sendiri. gue udah modif sendiri. Tapi gue kembali masih punya cara pikir duit yang gampang datang itu yang nggak bisa gue asal gue hamburin juga. Jadi gue tetap beli barang-barang modifan itu tuh di forum, aka barang bekas. Nah barang bekas ya gue rapihin, gue bagusin jadi kayak baru, tapi gue hemat banyak banget. Ya kalau di Amerika disparitas gapnya kelihatan ya. Iya. Barang bekas tuh berapa? Jauh banget dan nyarinya gampang. Iya. Nyarinya gampang nggak kayak di sini. Di sini kan pedagang semua ya. Betul. Kadang nanya harga aja susah kan. Susah. Iya kalau di sana kan jelas harga berapa, Iya. yang jual siapa, lu beli langsung dikirim, gampang sekali. Kuliah itu semua satu masa kuliah itu Subaru terus. Enggak juga. Gua ada banyak sih actually Coba sih. lu sebut Jadi gua makanya. dulu tuh sampai suatu hari bokap nyokap gua datang itu ngelihat mobil di rumah gua saking banyak. Mereka tuh nyangka gua nggak sekolah, satu. Kedua, lu jualan obat ya. Nggak ada tampang sih lu. Iya makanya. Nggak ada Masa tampang. tampang kayak begini disangka jualan obat kan. Iya jadi sampai disangka seperti itu. Jadi Disidang lo? sebumnya itu seperti itu ya. Iya gue sempet disidang Tapi itu juga lah, modif ditanya semua lah. mobil. Modif semua. Apa aja sih? Modif semua, jadi Nissan Skyline, R32, GTR pertama gue ya di sana. Ya. Itu di situ Nissan Silvia, Berapa? S13. Nissan Silvia S13, Toyota Soarer, Toyota Aristo, banyak macam deh, banyak banget. Ini improvisasi sedikit nih. Lu kan beli pasti second dong. Iya. Nah, kondisi second di Amerika itu Heeh. jorok juga nggak sih? Oh iya kalau yang jorok parah banget. Sama aja berarti. Sama juga, sama Di mana-mana juga. sama ya. Di mana-mana jualan sama. Cuman lu masih bisa membuat keuntungan karena di flip. Oh iya betul. Nah ini satu lagi detail yang gua tadi kelewatan. Jadi mobil-mobil tadi mobil Jepang semua kan yang gue bilang kan. Itu gue datengin dari Jepang. Jadi semua itu adalah setir kanan. Oke. RX-7 setir kanan. Ya kalau Skyline udah pasti setir kanan. Soarer, Aristo itu semua setir kanan. Dan gue dapet harganya tuh masih murah banget dulu di Jepang. Di Jepang tuh masih murah banget. Dan impor dari Jepang ke Amerika bebas biasa, boleh? Nggak boleh. Cuman di saat itu gue emang ada ketemu jalan mobil-mobil itu bisa masuk dan legal untuk dipakai. Pindah ke kiri? Enggak, Tetap kanan juga? di kanan semua. Oke. Tetap di kanan semua. Jadi gue flip mobil-mobil ini tuh dengan profit yang gila sekali. Marginnya tuh gila. Teman gue juga ada di Amerika sekarang. Masukin yang coupe, bahkan K-car, laku Laku sekali itu orang bule kalau ngelihat begituan tuh doyan banget deh. Lu ngelihat setir kanan ya harga lu udah 2 kali lipat. Yang di US. Iya kan lu tahu kalau di Jepang kan Iya. kaca bening, bodi rapi gitu Iya. walaupun second. Taruh ke sana, wah udah. Gitu. Iya. Oke. Mobil itu dijual juga akhirnya. Gue jual-jualin. Ada yang gue keep, ada yang gue jual. Jadi bisnis di sana berkembang menjadi jual beli mobil yang udah modif. Iya. Making money juga. Oh sangat. Jadi Karena gue sumurnya dua nih. Gue dulu tuh beli R32 ini buat comparison aja ya harga kira-kira ya. Dulu R32 yang udah lumayan modif, lu udah ganti pelek, udah ada body kit, udah ada knalpot, udah ganti turbo kadang-kadang. Itu gue beli mungkin di angka 14.000 US. Oke. Itu udah nyampe ke Amerika. Di sana gue bisa flip itu sekitar mungkin 30 sampai 40 ribu dolar. Ya, itu makanya. Jadi lu kalau lu lihat di
TV kabel kan ada kan? Iya. Yang apa beli rongsokan, dibagusin Iya. dikit, entah dijual langsung ataupun di Betul. mana di apa yang Auction. auction ya? Di Heeh. auction. Lu sempat ke auctionnya gak? Enggak. Karena ya kembali gue main mobil yang kasarnya bisa dibilang di gray area lah. Jadi ya yang tahu-tahu aja juga aja kita jualannya. Tetap jalurnya forum dulu. Iya, forum. Oke. Seperti itu. Pokoknya intinya konsep gua bisnis dulu di US, kalau profit gua marginnya di bawah 100% berarti nggak pantas buat gue jalanin. Umur berapa lu punya pikiran gitu? 16. Kita ngapain 16? Lu ngapain umur 16? Gua sih nggak dugem dulu, 16 belajar. Belajar bohongin orang. Belajar, gua belajar beneran. Belajar jadi orang baik. Oke, nah itu modif ya. Kira-kira udah dapet lah kita Iya. bayangannya. Tapi 2008, 2007 lu bikin media ya Di Indonesia. di sana. Di Apa sana di sini? enggak. Gue belum bikin media di sana. Jadi di sana gue fokus tetap jualan barang. Jualan barang. Berapa tahun kuliah jadi? Lamaan nggak kuliahnya daripada kuliahnya sih di sana. Jadi kuliah udah selesai ya gue masih tetap stay. Berapa tahun? Gue total itu 8 tahun. Apa karena bisnis tahun itu jadi lu membuat malas for good, back for good? Iya, basically. Tapi dipanggil gua- bokap kan? Iya, dipanggil bokap ya. Kita juga ada family business lah. Iya. Jadi ya mau nggak mau kalau nggak gue yang terusin siapa lagi, gitu kan? Ya, tetap mau bagaimanapun, gue hidup dari kecil sampai gue gede ya, gue makan juga dari duit family business. Iya, iya. Ya kalau gue nggak lanjutin udah- ya kelewatan lah. Lu udah tarik ulur ya? Oh iya, udah tarik ulur. Jadi 8 tahun itu udah maksimal yang gue bisa tahan. Akhirnya gue mau nggak mau gue masih balik. Nah pas balik sini, gegar otak apa yang lu dapat? Di sini, nah pada saat gue nyampe sini, gue langsung ngebandingin dulu apa dunia modifikasi di Amerika yang gue udah jalanin segitu lama sama di Indonesia nih sekarang gapnya tuh berapa jauh. Ada gap apa di antara itu? Karena kan gue udah lama banget nggak di Indonesia kan. Jadi pada saat itu gue ngeliat mobil-mobil yang dimodifikasi tuh untuk diekspos ke reader Hanya masih lewat hanya media cetak. media cetak, majalah. Atau Dan tabloid. kembali yang gua ngelihat itu, walaupun diekspos dalam media cetak, gua ngelihatnya orang mesti bayar baru orang bisa baca. Iya. Betul kan? Ya seperti Bisnis majalah modelnya dulu gitu. bisnis model yang lu jalanin dulu kan. Iya. Setelah orang bayar uang, baru orang bisa ngelihat kontennya. Nah di sana gue mau balik. Bukan dibalik, lu potong. Oh ya, ya kalau kata lu begitu ya gue ngikut aja deh. Oke. Nah cuma gue ngelihat media online Tapi kan itu memang trennya seperti itu kan. betul, Perkembangannya. betul. Nah cuman kembali di Amerika gue ngelihat waktu itu tuh udah ada kayak Stansworth, Stans Nation, Fatlace dengan Hella Flash-nya. Itu semuanya udah ke online. Semua udah ke online, semua orang bisa baca dan nggak perlu bayar. Iya. Exposure-nya besar. Uang dari mana ya? Dari advertorial. Sama sebenarnya sama majalah cetak. Iya. Advertorial juga, tapi kalau majalah cetak itu kan lu dapat 2 kali. Lu Dubbing. dapat dari advertorial sekali, lu dapat dari pembaca sekali. Iya. Gitu kan. Dan advertorial mungkin lu nggak bisa nge-charge sebanyak itu karena pembacanya itu ya Readership-nya yang sedikit, ya. readernya itu hanya yang willing buat spend duit. Iya. Jadi gue bukalah media online yang free buat siapa aja. Jadi otomatis advertorial juga mau masuk lebih pede karena jumlah readernya Namanya apa? Speed Architect. Udah bikin duluan. Jadi kita udah tahu lama sebenarnya. Makanya banyak digger mungkin yang nggak ngerti. Iya, kalau yang Siapa sekarang dia udah nih? udah banyak yang nggak tahu ya. Iya, iya. Mungkin juga yang digger juga nggak tahu gue siapa dulu. Ya kan dari mana tiba-tiba ada orang tua main di media sosial modifikasi uban-uban gitu. Uban-uban tapi so nggak muda. apa-apa ya, so muda ya. Bukan, gue tuh sebenarnya kenapa lu tahu nggak kenapa gue buka di pen? Mm-mm. Gue itu dengan motret
gue jadi olahraga, pinggang gue jadi Nggak sakit lagi. luas gitu kan. Udah itu doang alasannya. Semudah itu bikin media. Kenapa? Biar olahraga. Oke. Nah, tapi bentar, Speed Architect ya. Speed Architect. Emang ini sih, emang megang dulu. Ngaku dulu bilang gue kurang ajar. Iya betul. Kan gue di dalam. Sebagai lu kan kompetitor kan. Iya. Gue pernah bilang di apa? Meetup apa namanya yang di Senayan lupa gue. Yang dibikin sama Jak Meetup. Jakarta Meetup bikin sama Gatot dan teman-temannya Iya. semua ya. Gue bilang ini kompetitor gue dulu nih yang bikin gue ketar-ketir. Apa tahun berapa? 2008 lu ya? 2012. 2012 ya. 2012. Tapi oh ya 2008 tuh sudah mulai ada yang anaknya yang punya HRD dulu siapa? Mike Burrock yang punya Stance Nation ya. Stancework. Stancework. Nah, itu wah dia si apa Mike-nya kabarin kalau anak gue bikin nih. Kebetulan dia sering ke Jakarta ketemu kita liputan, anak gue bikin nih ini. Wah boleh juga. Nah, memang waktu itu internet udah mulai lah. Kak. Udah nggak pakai modem lagi. Iya, nah gua dulu pakai Friendster. Setiap lihat Friendster profile, fotonya tuh mobil, udah pasti orang Indonesia. Entah di Amerika, entah di Australia, entah di Malaysia. Itu anak-anak. Dari situ tuh tangan gua keluar, tapi dia balik ke Indonesia. Dia ke Indonesia kan. Nah mulai dari situ, tapi itu menarik sih. Menarik banget. Apa perkembangannya. Cuman karena gue 2012, 2013 tuh udah nggak lagi di magazine, gue udah nggak ikut campur tuh terhadap pertarungan itu. Iya. Jadi gue lost aja. Yang penting kan buat gue dunia modifikasinya jadi makin colorful dan makin bergairah. Itu doang yang gue suka. Gitu, supaya industrinya jalan gitu. Tapi memang yang Speed Architect kedengeran tuh, Will. Tapi boleh ceritain kali, achievementnya apa dulu ya? Yang bisa lu ceritain. Mungkin ya. sebelum achievement gue cerita dulu kenapa gue decide untuk bikin Speed Architect ini. Jadi tujuan utama ya semua bisnis pasti making money, ya. Gitu. Cuman konsep apa nih yang mau gue jual di Speed Architect ini. Jadi gue ngelihat, gue berasa dengan 8 tahun gue di Amerika itu cukup banyak lah gue nyerap knowledge di sana, cara modifikasi yang benar seperti apa. Ya pada saat di sana tuh yang gue ngelihat bahwa mobil-mobil show car gitu tuh dipakai di jalan, dipakai. Ya mungkin ada lah segelintir yang tetap pakai towing, trailer gitu kan. Cuman rata-rata dipakai. Termasuk gue, mobil show gue. Bisa berapa persen tuh? Apanya? Berapa persen? Yang pakai rasionya? 90 nyampe. 90 nyampe. Iya. Jalanan sana juga mendukung sih ya. Jalanan mendukung. Dan apa ya? Gua ngelihat di Indonesia kok masih begitu-begitu aja nih, apa? Dunia modifnya tuh masih begitu aja. Orang bangun mobil itu kalau di US yang gua nangkep ya, gua bangun untuk kepuasan gua. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Gua nggak peduli deh orang lain mau ngomong apa. Jadi kalau lu ngelihat forum Subaru sekarang ini, gue ingat apa yang lo omongin. Kalau nggak ada yang hating ke lu, berarti lu salah. Berarti ada yang salah sama lu. Berarti ada yang salah sama gue. Karena semua orang setuju sama yang gue lakuin. Jadi di sana gue nggak berpikir out of the box berarti. Iya kan. Kalau apapun itu lalu mau dari apa ya istilahnya orang-orang yang gede di dunia kayak Elon Musk lah contohnya kan. Dia selalu kan ada aja yang hating sama idenya dia, produk dia tuh di hating against kan. Tapi lihatlah achievement dia sekarang nggak bohong, ya kan. Jadi konsep gue begitu. Kalau gue ngelakuin sesuatu yang nggak ada yang komen, berarti something is wrong. Berarti gue mulai ngikutin jalan pikir mereka. Gue nggak berpikir out of the box. Kelihatan sih mobil-mobil lu juga gitu. Even sampai sekarang pun ya gue bangun mobil juga nggak akan semua orang suka, pasti ada yang nggak suka. Oh gue lebih prefer ini, gue lebih prefer itu. Dicopot bumper belakang lu aja banyak yang ngoceh. Iya betul. Yang RWB. Betul. Nah dengan tapi mereka nggak tahu maksudnya apa kan? Iya maksudnya apa nggak tahu. Dan kembali gue bilang ke mereka, jadi dengan mereka hating gue seperti itu, gue punya alasan untuk ngejelasin ke mereka. Walaupun some people take it offensive, some people take it oh iya juga ya. Di sana ofensif nggak? Oh sangat.
Lu kalau sekarang buka forum Subaru nih, itu kan thread-thread lama tuh semua masih ada kan. Iya. Lu kalau baca soal thread gue tuh nggak ada yang cantik deh satupun. Itu tuh hinaan banyak banget. Jadi Hinaan banyak maksudnya nggak apa-apa itu dilakukan. nggak apa-apa, why not? Lu mencoba sesuatu yang baru, otomatis nggak semua orang pasti bisa langsung nerima. Semua everything tuh ada prosesnya. Tapi kesantunan dijaga dong. Ya dari guanya gue jaga sopan santun. Ya itu yang penting. Cuman netizen kan kadang kita nggak tahu. Ya kan, mulut punya masing-masing, nggak bisa diatur. Oke, apa bedanya mereka ofensif dengan di sini? Di sini pakai dasar, di sana pakai dasar atau enggak? Di sana mereka mencoba menjelaskan secara logik Sehingga kenapa lu salah gitu loh. nah, itu yang menarik, yang Iya, enak itu kan. betul. Ofensif itu kan nyerang terus. Tapi Betul. dia pakai data. Betul, dia pakai data. Tapi data itu nggak selalu benar masalahnya. Kadang-kadang dengan cara mereka berpikir bahwa menurut dia tuh Justifikasi mereka. nggak logik. Tapi kan itu dijelaskan. Betul. Kalau di Mereka sini menjelaskan, di sini nyinyir aja. nyinyir aja tanpa Iya. data, tanpa ada logik dia, sistematika Betul. pemikiran dia atau Betul. mind mappingnya dia, Yes. asal jeplak aja kan. Betul. Nah itu makanya, lu Iya. kalau mau kritik aja nggak apa-apa. Tapi Nggak apa-apa. ada kenapa salahnya, kenapa kurangnya disebutin di situ dong gitu loh. Betul. Itu jadi diskusi kan akhirnya. Betul. Sedikit banyak 1000 kalimat hating yang lu dengar mungkin 1-2 bener ya. Iya. Bener kan gitu. Bener. Ada aja yang benar juga ada gitu. Cuman ya namanya gue mencoba konsep baru. Konsep baru itu kan belum ada datanya. Berarti dari dulu lu udah kuping lu udah tangguh dong ya. Udah tahan lah. Mental lu juga Udah tahan. Nggak, gue orang mau ngomong gitu, gue udah nggak pusing lah. udah gak pusing. Udah nggak pusing. Yang penting kan gue happy. Iya. Mobil-mobil gue yang modif untuk gue sendiri. Tujuan gue kan bukan buat bikin orang happy. Lu happy ngelihat mobil gue ya syukur. Ya. Enggak ya udah Iya. gitu. Yang penting lu happy. Iya, lu nggak akan bisa bikin semua orang happy. Pasti ada aja hater. Menarik. Sehingga kita lupa tadi sweet arsitek tadi. Iya. Achievementnya apa? Nah jadi, enggak, cuman konsep-konsep yang tadi gue bilang itu yang gue mau bagiin ke pembaca-pembaca di Indonesia. Gue pengen ngasih mereka knowledge bahwa lu bangun mobil ini di zaman itu ya, di zaman itu 2010 awal ya, 2011, 2012 tuh Casio masih banyak juga. Iya. Masih jamur di mana-mana. Indonesia. Indonesia. Dan orang bangun mobil itu tujuannya nyari piala. Itu. Nyari piala. Kalau mereka tahu itu piala harganya berapa, lu buang duit berapa buat dapat tuh piala, ini kan nggak make sense kan. Iya. Itu yang gue pelajarin di US. Jadi gue dulu punya pemikiran yang sama karena gue datang dari Indonesia juga kan. Gue pengen dapat piala sebanyak mungkin. Saat rumah gue dipenuhin sama piala, baru mata kebuka. Achievement apa sih ini? Yang gue dapet tuh apa sih? Gue di acknowledge orang lain, Lu bawa nggak piala lu ke Jakarta? enggak kegedean. Piala di sana nggak kayak di sini, pialanya kecil-kecil. Piala di sana lebih tinggi dari orang, lebih Oke. tinggi daripada gue. Iya, iya. Jadi Iya, tahu. dan kembali gue bawa pulang juga buat apa? It's just nggak ada artinya. Tapi nyesel nggak sekarang? Apanya nih? Lu nggak bawa 1-2? Masa lalu. Iyalah, masa lalu itu cuman apa ya? Nggak penting lah, nggak ada pentingnya. Nggak bikin gua kelihatan hebat, gua nggak perlu orang lihat gua, hebat banget. Tapi foto-fotonya ada? Foto-foto ada. Coba dong besok lu posting. Boleh. Atas permintaan di geng gitu. Ini pialanya yang segede orang kan. Foto gua masih ada nggak ya? Itu zaman dulu gua masih ngepost tuh di MySpace gitu-gituan tuh. Nah gua nggak tahu tuh masih bisa diakses apa enggak deh. Masa gua udah tua gini mengakses MySpace. Ntar deh coba gua cari-cari deh kalau ada ya. Oke. Ya, cuman enggak buat gue tuh nggak ada artinya. Pada saat gue ngelihat piala yang segitu banyak dan gue ngelihat mobil gue kok nggak sesuai sama yang gue mau. Apa Nggak mau lu? sesuai. Ya purpose gue ya pasti all around. Gue mau nyetir santai bisa, gue mau ke supermarket ya oke. Gue mau ke Karmit juga masih oke. Mau jemur baju juga bisa? Mau jemur baju juga bisa. Mau pergi ke sirkuit ya oke gitu loh. Jadi Iya sih itu. gue gunain mobil seperti gunanya mobil gitu. Lu pakai jalan lu mau kemana aja tuh bisa. Nggak mesti yang aduh gue mau jalan gue takut ini gue takut itu.
Nah jadi pemikiran itu nih yang gue taruh konsep awalnya speed architect. Gue pengen orang apa ya, pada saat lu bangun mobil lu jangan bangun buat orang lain, lu bangun buat puasin diri lu sendiri. Akan jauh lebih puas karena yang tadi gue bilang lu nggak akan bisa bikin semua orang happy. Lu ke car show A, lu menang, misal lu menang piala apa nih, misal Porsche, jadi lu dapat best Porsche. Pada saat lu ke car show 2, lu nggak dapat tuh piala karena jurinya beda. Iya. Juri punya pemikiran masing-masing juga. Gue suka mobil yang kayak begini, gue suka mobil yang kayak begini. Kalau pas dia nggak suka model cara lu modif ya dia nggak ngasih lu pialanya. Gitu. Dan pada akhirannya ujungnya apa? Lu bikin mobil yang juri nggak seneng, elunya sendiri juga nggak seneng. Tapi duit habis. Iya nggak? Dan siapa yang menang? Nggak ada. IO, iya. Organizer-nya. Iya betul. Iya. Tapi berhasil tuh di ekspektasi. Lumayan berhasil. Jadi di sana jadi selain gue media, gue ngasih lihat mobil-mobil yang udah kita curate ya, yang benar-benar kita pilih. Ini mobil yang yang ngasih contoh yang baik ke pembaca. Itu pun gue juga nulis artikel juga, gue mulai bagi-bagiin knowledge gue juga. Kenapa begini, kenapa begitu, lu pasang ini gunanya apa, lu pasang ini nggak ada guna, ngapain lu pasang. Boleh sebut nggak siapa yang masih lu ingat tim lu dulu? Congki. Gila sih itu. Sampai Congki. sekarang juga masih top. Betul. Tuh. Jadi pada saat gue Fotonya. mau start Speed Architect juga kan gue Tapi Congki di gua juga. Iya, Sempet di gue. sempet di lo. Cuman pada saat bareng gue kan dia lepas Iya, kan. lepas. Dia lepas emang gak ada Dari ikatan gua dulu apa-apa. belajar udah bagus banget. Masuk ke dia Betul. gitu, tambah bagus sampai Iya, hari jadi ini. gue tahu Congki skillnya tuh ada banget lah buat Super Congki. super Congki, apalagi buat foto itu udah Iya. tutup mata deh. Nggak usah dikasih brief. Betul. Tapi Iya kan? gue pada saat mau mulai kita kan gue nggak kenal siapa-siapa, gue baru Iya. balik sini. Iya. Di saat itu gue ketemu Congki. Gue lupa tuh gue ketemu dia di mana. Pokoknya intinya gue ketemu, kita ngobrol-ngobrol. Gue lupa, gue aja belum kenal lo. Kurang ajar lu. Gue nggak pernah ketemu lo. Nggak pernah dengar nama gue. Nggak pernah, cuman lu pernah nolak gue di majalah lo. Halaman depan gue nggak dikasih. Hakim juga Halaman marah-marah. depan nggak dikasih. Tapi gue nggak pernah ketemu lo. Ya, Gue nggak pernah ketemu lo. tapi dampis lah kita. Sekarang udah tua, kita semua damai-damai aja, semua teman, jangan musuh-musuhan lah. Kita mah ketawa-ketawa aja. Udah lewat. Diceng-cengin dikit ya udah biarin. Oke, tapi itu berhasil ya akhirnya. Itu Ya, menurut gue gua- cukup gua- berhasil ya. Gua ketika 2012 kan udah nggak megang majalah lagi kan. Udah clear tuh, udah nggak sama sekali. 2010 sampai 2012 gua masih ngurusin bisnisnya. Pas dia masuk tuh gua udah mulai mau keluar tuh. Tetap gua baca pas di luarnya. Anjing keren, bagus, itu tuh salah satu itu yang bikin kenapa gua keluar ya. Kenapa gua pindah departemen gitu, pindah divisi ya. Itu cuma akhirnya sih batin gua bergolak, menerima. Ya udah gua nikmatin deh sekarang. Nikmatin, asik. Tapi nggak diterusin ya? Enggak, jadi pada saat itu gue nggak ada partner juga buat ngelanjutin dan gue emang udah Tuntutan waktunya. lu family business. Betul, jadi di main job gue itu cukup makan waktu banget. Gue awalnya itu gue nyoba 2 kaki. 2 kaki cuman nggak bisa, jadi ujungnya Berapa tahun lu coba 2 kaki? 2 tahun lah ya. 2 tahun gue coba 2 kaki. Cuman ujungnya akhirnya yang ini keteteran, yang itu keteteran. Jadi akhirnya gue decide, gue ngobrol ke partner ya kalau nggak ada yang bisa lanjutin, ya udah disisit gitu loh. Paling enggak, gue bilang kita udah ninggalin contoh yang baik. Kita udah ninggalin contoh, orang-orang ingat. Ya udah gitu. Kita lihat aja ada perbaikan nggak dunia modifikasi Indonesia ini. Dan kenyataannya kita bisa lihat sekarang banyak banget mobil-mobil super spesial. Yang gue cukup dengan bangga, especially kita lihat kayak lu kan berangkat tuh Partai Neraka, tuh mobil semua gila tapi semua dipakai jalan. Iya. Iya kan? Iya. RWB kemarin kita road trip ke Gua Jogja. waktu pada saat road trip yang ke Jogja itu tahun 2018 ya.
18, 19 ya? 19 deh kayaknya. 19. 19 ya? 19. 19. Pokoknya di Jogja itu di stage-nya ada almarhum siapa penyanyi? Iwan Fals. Bukan. Eh, Yang meninggal kok kemarin. Iwan Fals? Didi Kempot. Didi Kempot, iya. Didi Kempot. Nah, itu kita nonton. Kita nonton tuh. Kita nonton tuh. Show terakhirnya. Show terakhir kayaknya. Cendol dawet tuh. Gue belum tahu waktu Belum itu. tahu. Gue nggak tahu waktu itu. Tapi pas dia meninggal, gue pelajarin. Terlambat gue tuh keren banget lagu-lagunya. Ada 3 bulan gue dengerin YouTube-nya dia terus. Tapi ya kembali lagi, ini kan ngomongin mobil ya. Kenapa jadi ketahuan gue suka dengan lagu Ambyar. Gue suka, Iya. gue appreciate Iya. dengan itu. Nah, pada saat road trip dari Bandung ya Iya. ke Cirebon, Pantura, Solo, Jogja, itu kan dibawa jalan nih Bawa jalan semua. RWB-nya. Entah kenapa dia bilang, lu mau ikut nggak? Gua ikut lah, emang nggak mau gua. Tidur Kata gua, lagi. Gua ikut, kata gua. Udah, tapi gua mau ikut di mobil lu. Oke, boleh. Siapa? Mirul Amirul. di mobil media ya, di Iya, mobil mobil media, media. di Innova ya. Heeh. Kenapa gua dalam hati gua, gua beruntung banget nih bisa duduk di situ. Kenapa? Road tripnya, kalau cuman duduk dari katakanlah dari Senayan pergi kemana gitu, buat gua itu biasa aja. Mendingan gua duduk aja terus nyoba bentar gua pergi gitu. Tapi ini lu perjalanan panjang, gua pengen tahu level of nyamannya, gua pengen tahu durability-nya, gua pengen tahu daya tahannya itu, dan gua pengen tahu orangnya nih bener nggak nih, keluar nggak dari hatinya. Cuman waktu itu gue nggak siapin kamera, gue nggak siapin apa segala macem, cuman nggak siapin GoPro. Padahal yang penting gue menyaman dulu. Itu tuh, Will. Jadi apresiasi gue tuh bukan ke video, ke foto, tapi lebih ke gue. Iya. Enjoy. Anjing nih, ini pasti kalau gue ceritain, kan gue belum pernah cerita. Mungkin Iya. di podcast ini aja gue cerita nih, bahwa siapa yang menyaksikan mobil RWB-nya dia salah. Nggak ada pernah mogok, mau gimana? Berapa jam ya waktu itu ya? Dari pagi subuh Lumayan tuh, sampai banyak banget kita sampai nungguin malam ya. kita nungguin Di rest area kita rombongan banyak yang mogok. Iya, tapi ini alhamdulillah enggak ya. Panjang loh, Enggak. dari 8 jam kita nyampein jadi hampir 17 jam ya. Iya, karena ada istirahat. Iya, istirahat. Karena kita menunggu yang lain ada cooling down lah, Iya. ada Kan mobil-mobil air cool perbaikan-perbaikan. semua yang Ya, jalan. Ya gitu. Jadi tahu diri lah untuk Iya. ini. Cuman gua nggak ngerasa bahwa di situ ada problem gitu. Jadi bener-bener nikmat. Sampai ke Jogja tuh gila nih. Gua nggak mau tuker mobil kan. Iya. Situ terus. Dan kita berhenti, ada yang kecelakaan, ada yang Iya. musibah sedikit, Iya. tapi itu nggak terlalu Nggak problem. ganggu. Gue tahu dia caranya mindahin giginya, megang ornamennya, duduknya dia gimana, itu gue liatin terus. Sampai di mana ya gue tidur itu ya? Dekat Semarang ya. Dekat Semarang. Gue tidur di mobilnya. Kenapa? Ya gue pengen coba gitu kan. Tidur. Gaya lu nyoba. Nggak, Itu bagian dari riset itu. Enggak. Bagian dari riset. Gue total waktu itu 360 derajat gue coba. Kenapa? Kaki, duduk. Yang gue nggak coba duduk di belakang doang loh. Iya, karena Iya. kan emang bangkunya gue copot. Gue buka kaca dikit, segala macam. Terus AC-nya zaman dulu kan lu tahu dong ya nggak kayak apa kan. Itu gimana gitu. Ketek lembab-lembab. Nah itu pengalaman pertama gua road trip jauh pada saat sudah di deep end ya. Kalau di majalah motor dulu kan udah tahu, cuman kita ngesetnya yang sekarang. Wah ini kalau dalam bayangan gua waktu itu, wah kalau ini ada rame-rame lagi nih mobilnya, keren nih. Dilalah ada partai neraka. Iya. Nah itu jawaban tuh. Walaupun itu kan sudah ada pasti cikal bakalnya Betul. sebelumnya. Tapi gua cobain juga sana sini. Tapi memang itu loh. Gua sangat mendukung yang disebut dengan road trip. Yes. Kenapa? Pembuktian. Pembuktian. Jadi satu pembuktian, kedua enjoy it while you can. Gue nggak percaya banget. Tapi lu di situ juga lu recognize nggak kalau lu tuh sebenarnya dalam situasi harus juga menghormati teman, menghormati mobil lain. Dalam arti gimana nih? Gua
Iya kan lu kan harus tahan nunggu 2-3 jam. Ya, 1-2 it's jam. okay, enjoy lah. Ya. Lu udah Itu bagian dari enjoyment lu. Iya, bagian dari road trip ya. Namanya road trip. Yang namanya musibah siapa sih yang mau? Ya enggak kan? Jadi kalau emang ada yang musibah gitu ya kita sama-sama tolongin, bantuin. Kalau emang ada yang bisa bantu kita bantuin. Ada yang tolong kita tolongin. Karena kenapa? Kita nggak tahu kapan kita di posisi mereka. Iya kan? Betul. Kalau kita egois mau tinggal. Pada saat amit-amit kejadian sama lu. Terus gimana? Siapa yang nolongin? Iya kan? Iya. Break dulu kali. Break dulu. Boleh, bebas. Anak muda sekarang yang ngatur. Bukan orang Yang tua yang kayak diatur, gua. ya. Yang tua yang diatur. Siap, nanti kita tunggu ya untuk part 2.